hari ini? Ya Ibu. Materi kita hari ini tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Ya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak ada yang tahu jaringan? Baik anak-anak, Ibu hari pertemuan kedua materi kita tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak ada yang tahu apa itu jaringan? Tidak tahu. Ada Ibu. Ada. Ya, silakan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, baik. Jadi jaringan itu merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki ciri, bentuk, struktur maupun fungsi yang sama. Yang kedua itu jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua jenis. Siapa yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Ya. Jaringan primer dan sekunder. Ya, baik. Jaringan yang maksudnya jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan permanen. Jaringan sekunder juga betul. Ya Ibu. Yang berikut, yang pertama jaringan meristem. Siapa yang tahu jaringan meristem itu dapat diartikan sebagai apa? Jaringan muda. Jaringan muda. Ya, jaringan aktif membelah. muda, jaringan yang aktif membelah. Jaringan yang selalu tumbuh. Ada yang tahu lagi? Tidak ada. Ibu. Baik, Pak. Jaringan meristem itu jaringan pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel yang aktif membelah. Misalnya seperti jaringan muda terdapat pada pucuk tumbuhan dan ujung akar. Siapa yang tahu ciri-ciri dari jaringan meristem? Yang pertama, Tidak tahu. ada yang tahu? Tidak tahu. Ciri-ciri jaringan meristem itu yang pertama, ukuran selnya tipis atau kecil. Yang kedua, berdinding tipis, nukleusnya relatif besar, vakuola berukuran kecil, dan kaya akan sitoplasma. Yang kedua, jaringan permanen. Siapa yang bisa jelaskan jaringan permanen itu apa? Tidak tahu Ibu. Baik, kalau tidak tahu Ibu jelaskan. Jaringan permanen merupakan jaringan yang hasil pembelahannya terdiri dari sel primer dan sel sekunder yang sudah terdiferensiasi. Yang berikut ciri-ciri jaringan permanen. Ada yang tahu? Ada yang tahu ciri-ciri jaringan permanen? Tidak tahu. Yang pertama itu tidak tumbuh dan tidak berkembang lagi atau tersusun atas sel-sel mati. Yang kedua, terbentuk oleh adanya diferensiasi sel-sel meristem, dan jaringan ini meliputi jaringan epidermis, parenkim, penyokong dan pengangkut serta jaringan gabus. Yang berikut ada yang tahu fungsi dari jaringan meristem dan jaringan permanen? Anak-anak ada yang tahu? Tidak ada. Baik, jadi fungsi jaringan meristem itu yang pertama, menambah tinggi pada ukuran tumbuhan. Yang kedua, menambah tinggi dan panjang pada tumbuhan. Yang kedua itu memperbesar dan memperlebar batang. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan dan membentuk batang. Letak jaringan meristem itu berada pada bagian tumbuhan yang masih muda, seperti ujung akar, ujung tumbuhan, atau pucuk muda tumbuhan.
Jaringan permanen itu untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun. Yang kedua itu untuk melindungi biji. Yang ketiga untuk melindungi berkas pengangkut atau vakuola. Letak jaringan permanen ini terletak di lapisan paling luar pada setiap organ tumbuhan. Sebelum ibu lanjut, atau ada yang belum mengerti bisa bertanya. Pas, Ibu. Pas ibu. Sebelum ibu lanjut, ibu ada satu soal. Proses. Soalnya bisa ditulis. Satu nomor, jelaskan perbedaan jaringan meristem dan jaringan permanen. Jelaskan perbedaan jaringan meristem dan jaringan permanen. Silahkan dicari jawaban. Ada yang sudah? Belum. Kalau sudah satu orang tolong kumpulkan. Baik, ibu lanjut materi yang berikut tentang macam-macam jaringan permanen. Ada yang bisa sebutkan macam-macam jaringan permanen? Ada yang bisa sebutkan? Ada Ya, penguat, jaringan penguat, jaringan pengangkut, ya, jaringan pengangkut, Jaringan penyokong. jaringan penyokong. Ada lagi Jaringan pelindung. pelindung. epidermis, Epidermis. Endodermis. Ya, ada lagi. Ectodermis. Masih ada lagi? Pas, Ibu. Iya. Ya, jaringan macam-macam jaringan permanen itu terdiri dari jaringan epidermis. Ada yang tahu jaringan epidermis ini apa? Ya, jadi jaringan epidermis itu jaringan terluar pada bagian tumbuhan. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan seperti melindungi organ-organ dalam tumbuhan. Yang berikut itu ciri-ciri jaringan epidermis ini tersusun atas sel-sel hidup. Yang kedua berbentuk segi panjang. Yang ketiga sel-selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Ciri jaringan permanen yang ketiga itu jaringan parenkim. Ada yang bisa jelaskan apa itu jaringan parenkim? Atau jaringan parenkim biasa disebut juga jaringan dasar. Tidak tahu, Ibu. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar yang ditemukan di hampir semua organ tumbuhan. Ciri-ciri jaringan ini memiliki banyak vakuola, letak inti sel mendekati dasar sel. Yang ketiga itu dapat membelah diri. Jaringan ketiga yang tadi sebutkan itu jaringan apa? Macam-macam itu. Macam-macam jaringan parenkim itu. Yang ketiga apa yang tadi sebutkan? jaringan penguat,
jaringan pengangkut. Jaringan ketiga itu jaringan gabus. Jaringan gabus. Jaringan ini merupakan jaringan yang terdapat pada bagian dalam peti tumbuhan yang tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Ciri-cirinya, ada yang bisa sebutkan ciri-ciri jaringan gabus? Tahu. Ciri-cirinya yang pertama, tersusun atas sel-sel hidup kemudian mati. Yang kedua, susunannya sangat rapat. Yang ketiga, dinding selnya mengalami penebalan dan berfungsi sebagai pengganti lapisan epidermis. Ada yang belum mengerti bisa bertanya? Sudah. Pas Ibu. Pas, Ya. betul pas. Betul. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau absen. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau cek kehadiran. Fredericus Boko, Ada Ibu. Octavianus Monis, Hadir Bu. Margarida Araujo, Mariani Sentaseo, Claudia Dabria, Gaudensiana Alufan, Hadir Ibu. Justina Bri, Ada Ibu. Maria Yudita Oar. Hadir Ibu. Ada yang tidak hadir? Semua Hadir. Ibu semua hadir? Ya. Baik, kalau semua hadir. Sebelum Ibu keluar, Ibu ada tugas satu nomor. Tugasnya ditulis di kertas folio bergaris, Ya Bu. Ya Ibu. dikumpul minggu depan, dikumpul di ketua keting. Setelah mengumpul, ketua keting bisa ambil hasil kuis, hasil post test tadi. Ya Bu. Ya Ibu. Soalnya carilah maksimal 10 jenis penyakit pada tumbuhan. Ulangi Bu soal. Carilah maksimal 10 jenis penyakit pada tumbuhan. Sudah Bu. Ya, tidak ada yang sama, dikumpul minggu depan di atas meja ini. Baik Ibu. Sebelum Ibu akhiri, ketua kelas tolong mimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, marilah kita mulai dari doa. Dalam nama Bapa, Salam Maria. Salam Maria, bermahasiswa salam. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sekian pertemuan kita hari ini. Ibu. Anak-anak bisa segera tinggalkan kelas. Ibu Siap. Oke. Hormat.